Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas 7 saham bagus yang dikoleksi oleh followers Kanala yang produknya kita pakai sehari-hari. Nah, beberapa waktu yang lalu Kanala bertanya di Instagram tentang saham apa yang dimiliki dan produknya dipakai sehari-hari. Ada banyak followers Kanala yang sharing tentang saham mereka. Ini beberapa contoh-contoh sahamnya dan di sini Kanala akan pilih 7 untuk kita bahas di video kali ini. Buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti private mentoring saham dari Kanala. Link pendaftarannya ada di deskripsi ya. Untuk kamu yang ingin belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti webinar Borong Cuan Saham Murah 2024. Webinarnya akan kita adakan pada Sabtu 24 Februari 2024, dan ini adalah materi yang akan kita bahas di webinar tersebut. Ada banyak hal yang akan kita bahas, seperti tentang saham-saham murah 2024, bedah sahamnya, dan banyak lagi. Nantinya, semua peserta webinar juga akan mendapatkan rekaman webinar dan bisa tanya saham langsung bersama Kanala. Untuk daftar, langsung WhatsApp ke nomor Kanala ID ya. Sampai jumpa di webinarnya. Nah, yang pertama dan kedua ada saham banking, yaitu BCA dan BRI. Mayoritas followers Kanala itu mengoleksi saham bank ini. BCA ini termasuk salah satu bank yang besar, dan kalau kita lihat total asetnya per September 2023 itu mencapai 1.381 triliun lebih, dan laba yang mereka hasilkan per September 2023 itu sudah mencapai 35,6 triliun rupiah. Ini juga bertumbuh dibandingkan tahun 2022 lalu. Jadi kalau kita lihat nanti untuk full year 2023, mungkin BCA bisa mencatatkan pertumbuhan sampai 18 atau 19% secara year on year. Dan kalau untuk BRI, ini juga salah satu bank yang labanya cukup besar, dan diperkirakan laba BRI juga masih akan bertumbuh di tahun 2023 tentunya. Dan yang ketiga, ada saham Telkom Indonesia. Nah, ini produknya juga dipakai sehari-hari, terutama mungkin kamu merupakan seorang pengguna dari Telkomsel. Ini adalah struktur bisnis dari Telkom, itu anak usahanya ada cukup banyak, tapi yang paling dominan itu adalah Telkomsel tentunya. Nah, selain Telkomsel, Telkom ini juga punya beberapa bisnis lainnya. Dan per September 2023, laba bersih dari Telkom itu sudah mencapai 19,4 triliun. Ini tumbuh dibandingkan periode yang sama di tahun 2022 lalu, yang mana waktu itu masih 16,5 triliun untuk labanya. Kalau kita perkirakan laba tahunan Telkom itu biasanya bisa mencapai lebih dari 20 triliun. Bahkan mungkin untuk full year 2023 itu bisa mencapai 23 atau bahkan 25 triliun rupiah. Nah, saat video ini dibuat, price earning ratio dari Telkom itu sekitar 16,7 kali. Jadi, valuasinya tergolong cukup wajar ya untuk emiten seperti Telkom yang tergolong sebagai saham blue chip dan juga kinerjanya cukup stabil di sini. Dan yield dividennya pun juga cukup oke untuk Telkom. Yang keempat ada saham ICBP, Indofood CBP. Ini merupakan anak usaha dari INDF atau Indofood Sukses Makmur, yang mana mereka fokus pada produk-produk konsumen bermerek seperti Indomie, Citato, Indomilk, dan banyak lagi. Nah, kinerja ICBP pun juga masih cukup bagus di tahun 2023 kemarin. Kita bisa lihat di sini untuk di kuartal 3 mereka mencatatkan kinerja yang juga cukup baik. Dari segi total aset, ICBP ini mencapai lebih dari 118 triliun per September 2023. Dan ini adalah kinerja tahunan mereka. Kalau kita lihat secara historical, biasanya laba ICBP itu mencapai lebih dari 4 triliun. Bahkan dulu di 2021 sempat di atas 5 triliun. Nah, menarik untuk kita tunggu. Dan yang menarik adalah per September 2023, laba bersihnya bahkan sudah mencapai 7 triliun lebih. Jadi sudah melampaui kinerja mereka di 2022 dan juga 2021 lalu. Jadi ada potensi pertumbuhan laba bersih yang cukup signifikan di saham ICBP. Ketika video ini dibuat, price earning ratio dari ICBP itu sekitar 15 kali. Ya, valuasi yang cukup wajar kalau menurut Kanala untuk saham-saham consumer dengan pertumbuhan yang masih bagus seperti ICBP ini. Dari segi PBV sekitar 3,2 kali, dan itu tentang saham ICBP. Yang kelima ada saham Astra International (ASII) yang mana bisnisnya ini sangat luas, terutama yang juga kontribusinya paling besar itu ada di otomotif dan di bidang alat berat dan pertambangan. Nah, merek-merek otomotif dari Astra ini sangat terkenal dan mungkin kita pakai sehari-hari seperti Toyota, motor Honda, dan banyak lagi. Kinerja Astra pun juga tergolong stabil dan bagus dari tahun ke tahun. Di tahun buku 2021, net income-nya mencapai 20,2 triliun. Di 2022, bahkan mencapai lebih dari 25 triliun. Nah, di tahun 2023 ini pun kinerja Astra masih bertumbuh. Di September 2023, net income dari Astra itu mencapai 25,6 triliun, tumbuh dibandingkan September 2022. Jadi kita perkirakan untuk tahun 2023 pun, laba Astra ini juga masih terus bertumbuh. Yang menarik adalah saat ini saham Astra ini
tergolong valuasi yang murah karena PBV-nya hanya 1,1 dan price earning ratio-nya hanya sekitar 7 kali. Secara historical seperti 2019 itu atau sebelum pandemi, price earning ratio Astra itu bisa mencapai 11 atau 12 kali. Jadi kita lihat sahamnya saat ini sedang murah ya. Yang keenam ada saham Sido Muncul. Nah, produk mereka yang paling terkenal tentu saja adalah jamu tolak angin. Ternyata cukup banyak followers Kanala yang mengoleksi saham Sido, dan saham Sido ini pun juga masuk di dalam portofolio Kanala. Sido Muncul biasanya membukukan kinerja yang cukup stabil dari tahun ke tahun. Di tahun buku 2022, laba bersih mereka mencapai 1,1 triliun. Ini memang turun dibandingkan rekor tertinggi di tahun 2021. Waktu itu labanya mencapai lebih dari 1,1 triliun tentunya. Nah, memang kinerjanya menurun di tahun 2023. Per September 2023, laba bersih dari Sido Muncul itu hanya sekitar 586 miliar. Kalau kita setahunkan mungkin nanti sekitar 800 miliaran ya. Mudah-mudahan masih bisa tercapai. Nah, karena kinerjanya turun, memang saham Sido di tahun 2023 juga mengalami penurunan harga. Saat video ini dibuat, price earning ratio dari saham Sido itu sekitar 16 kali, dan ini valuasi yang kalau menurut Kanala sudah cukup wajar, walaupun tidak bisa dibilang murah. Buat kamu yang mau belajar saham bersama Kanala, bisa ikuti kursus online dari Kanala. Saat ini Kanala menyediakan beberapa kursus online, seperti investasi saham A sampai Z, kemudian juga investasi dan cuan saham Amerika, dan juga ada kursus online menyusun portofolio dan banjir dividen. Nah, dengan mengikuti kursus online ini, kamu akan mendapatkan banyak materi dan juga video tutorial, serta ada kesempatan untuk tanya jawab saham langsung bersama Mimin Kanala. Untuk pendaftaran bisa cek Instagram Kanala ID atau klik link di deskripsi video ini ya. Juga untuk Sido Muncul ya. Yang ketujuh ada saham UNVR, Unilever Indonesia. Ini juga perusahaan consumer goods yang produknya dipakai oleh banyak sekali kita semua menggunakan, seperti sabun, kemudian sabun cuci piring, kecap, dan sebagainya. Nah, dengan merek-mereknya yang populer, Unilever ini tentu bisa membukukan kinerja yang stabil dan cukup baik dari tahun ke tahun. Di tahun buku 2022, laba bersihnya mencapai 5,3 triliun rupiah. Ini memang mengalami penurunan kalau dibandingkan bahkan sejak 2020 dan 2021. Nah, di September 2023, laba bersih dari Unilever itu sudah mencapai 4,1 triliun. Ini juga mengalami penurunan dibandingkan September 2022. Nanti kita bisa tunggu seperti apa laporan keuangan full year dari 2023-nya untuk kita review ke depannya ya. Nah, saat video ini dibuat, price earning ratio dari UNVR ini sekitar 26 kali. Valuasi yang sebenarnya kalau menurut Kanala masih cukup mahal ya, mengingat laba bersih Unilever yang berada dalam tren penurunan beberapa tahun terakhir. Namun dengan popularitasnya, kemudian brandnya yang sangat banyak, Unilever ini tetap menjadi saham favorit dari banyak investor. Itu dia review sahamnya. Kalau kamu koleksi saham apa nih? Komen di bawah dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ya.